Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Para santri, putra dan putri, para ustaz dan ustazah, para orang tua, bapak dan ibu, serta keluarga besar pesantren terpadu Darul Quran Mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dan melimpahkan rahmat-Nya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1442 Hijriah. Oleh karenanya saya ucapkan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan yang banyak, kebaikan yang banyak kepada kita semuanya, kepada Anda. Semoga dengan pergantian tahun Hijriah bisa mengingatkan kita untuk selalu berhijrah. Hijrah dari segala bentuk kemaksiatan. Hijrah dari segala bentuk kemunkaran menuju ketaatan, menuju kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di tahun baru Hijriah ini kita bisa mengokohkan kembali sikap hanif kita untuk meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'ilan ilal haqqi anil batil, yang selalu berpihak pada kebenaran dan jauh dari kebatilan, berhijrah pada kebenaran dari segala bentuk kebatilan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita memohon pula semoga pandemi COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya bisa kembali kepada new normal yang sesungguhnya, bisa melakukan kegiatan kita, baik kegiatan kependidikan kita, kegiatan kepesantrenan kita, atau kegiatan ekonomi, sosial, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang lain bisa kita lakukan dengan secara baik, insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, keluarga besar pesantren terpadu Darul Quran Mulia, kita lanjutkan kajian kita terhadap
terhadap kitab Riyadhus Shalihin, dan tempo hari kita sudah membahas bab bayan kasrati turukil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-12, dan selanjutnya kita teruskan ke hadis yang salis asyar, hadis yang ke-13. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu fa kharaja min wajhihi kullu khati'atin khatau ilaiha. Apabila seorang hamba yang muslim atau yang mukmin berwudu, maka keluarlah dari wajahnya setiap kesalahan. Nazara ilaiha, yang dia lihat الثالث عشر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang muslim atau seorang mukmin berwudu, maka keluarlah setiap kesalahan bersamaan dengan air atau air tetesan terakhir dari wajahnya yang dia basuh, atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء. Apabila dia mencuci kedua tangannya, maka keluarlah kesalahan dari tangannya bersamaan dengan air yang menetes dari tangannya. Atau bersamaan dengan tetesan terakhir dari air tersebut. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah setiap kesalahan yang dia lakukan dengan kedua kakinya itu bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir yang membasuh kakinya. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Sampai dia keluar bersih dari dosa-dosanya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa setiap kali seorang muslim atau seorang mukmin berwudu, membasuh wajahnya, membasuh kedua tangannya, dan membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosanya bersamaan dengan tetesan air yang dia gunakan untuk membasuh anggota tubuhnya. Keluar dosanya dari mukanya, keluar dosanya dari kedua tangannya yang dipakai berkiprah, keluarlah dosanya dari kedua kakinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, rajin-rajinlah berwudu, jaga agar diri kita itu selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Keutamaannya luar biasa. Ingat, sebelum kita berwudu, bahwa dengan berwudu membasuh anggota tubuh kita, maka akan keluarlah kesalahan yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita, baik dengan wajah kita atau dengan kedua tangan kita atau juga dengan kedua kaki kita. Subhanallah, luar biasa ya, keutamaan dari berwudu itu. Ingat selalu ketika kita akan berwudu, apakah kita akan berwudu karena kita mau sholat, ataukah kita akan berwudu kita memperbarui kesucian diri kita, ataukah kita mau berwudu karena kita mau membaca Al-Quran. Setiap kita membasuh bagian dari tubuh kita, maka dosa-dosa kita itu akan keluar, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan anggota tubuh kita yang kita basuh. Lanjut ke hadis berikut. الرابع عشر عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Hadis berikutnya yang ke-14, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salat fardu yang 5 waktu
dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya itu akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Artinya bahwa orang yang sholat dari subuh ke zuhur itu menghapus dosanya. Begitu juga dari zuhur ke asar menghapus dosa-dosanya. Dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Begitu juga dari Jumat ke Jumat berikutnya itu menghapus dosa-dosa. Begitu juga dari bulan Ramadan tahun ini misalnya ke Ramadan tahun berikutnya itu akan menghapus dosa-dosa kita. Apabila kita menghindari dosa-dosa besar seperti syirik, seperti menzalimi orang lain, menipu, mencuri. Artinya ketika kita melakukan ketaatan kita kepada Allah, sholat, kita komitmen dengan sholat, komitmen dengan nilai-nilai keislaman kita sepanjang sepekan dari Jumat ke Jumat atau sepanjang tahun dari bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya itu akan menghapus dosa-dosa kita. Maksudnya dosa-dosa kecil kita. Apabila sepanjang itu dosa-dosa besar kita hindari. Subhanallah. Hadis ini menjelaskan betapa sayangnya Allah kepada kita, orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang taat, yang komitmen melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita sholat 5 waktu, dari sholat ke sholat menghapus dosa-dosa kita. Dari Jumat ke Jumat selama sepekan menghapus dosa-dosa kita yang kecil-kecil. Dari Ramadan ke Ramadan juga menghapus dosa-dosa kita. Dengan syarat idzajtunibatil kabair. Apabila dosa-dosa besar dihindari. Dosa-dosa besar gak akan terhapus begitu saja dengan ketaatan seseorang. Dia perlu dengan langkah taubat dan istighfar. Menyesal, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa-dosa kecil yang dilakukan, maka dosa-dosa yang kecil itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah fardukan kepada kita. Dengan syarat hindari kabair, dosa-dosa yang besar seperti mempersekutukan Allah, membunuh orang lain, durhaka kepada ayah, ibu, orang tua, dan perbuatan-perbuatan dosa besar yang lainnya. Lanjut. Al-Khamis Ashar Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya
ويرفع به الدرجات. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang ke-15, maukah aku tunjukkan kamu satu perbuatan yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat begitu tinggi. Maukah kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat-sahabat menjawab, mau. Iya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal isbaghul wudu'i 'ala al-makarih. Rasulullah menjawab, yaitu dengan berwudu secara baik sampai pada bagian-bagian yang tidak disukai, seperti misalnya membasuh ke bagian siku atau kepada sela-sela jari, itu disebut isbaghul wudu alal makari, menyempurnakan wudu pada bagian-bagian yang kurang disukai. Wa kasratul khuta ilal masajid. Dan juga banyak melangkah, mengayunkan kaki menuju masjid. Wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Yang ketiga, menunggu sholat sesudah sholat. Itu nilainya ribat, seperti orang yang berjaga-jaga di medan jihad. Nah, dari hadis ini, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para santri, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan 3 bentuk amalan yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat begitu tinggi, yaitu berwudu dan menyempurnakan wudu kita sampai ke bagian-bagian yang kurang disukai. Membasuh sampai ke siku, membasuh sela-sela jari, jari tangan, jari kaki. Yang kedua, banyak melangkah ke masjid. Setiap kita melangkah ke masjid, langkah yang satu itu menghapus kesalahan kita. Dan langkah yang kedua, dia akan mengangkat derajat kita. Dan yang ketiga adalah menanti sholat sesudah sholat. Contohnya seperti kita sudah sholat subuh, lalu kita menanti datangnya sholat zuhur, sehingga kita tunggu saat azan zuhur itu. Kita cepat-cepat mempersiapkan diri, menyambut panggilan azan. Begitu juga setelah sholat zuhur, kita menanti sholat asar. Intizarus sholat ba'da sholat, menanti sholat wajib sesudah kita melakukan sholat wajib. Menanti sholat zuhur sesudah sholat subuh. Menanti sholat asar sesudah sholat zuhur. Menanti sholat maghrib sesudah asar. Menanti sholat isya sesudah subuh. Menanti sholat isya sesudah maghrib. Menanti sholat subuh sesudah isya. Menanti waktu-waktu sholat itu nilainya
ribat. Ribat itu artinya seorang yang berjihad menjaga di daerah perbatasan. Ribat disebutnya. Itulah orang-orang yang menanti waktu-waktu sholat fardu, nilainya luar biasa. Seperti dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penantiannya dari waktu ke waktu itu bernilai jihad fisabilillah. Luar biasa. Nah, karenanya jamaah yang dirahmati Allah, keluarga besar Darul Quran mulia yang dirahmati Allah, para santri dan para orang tua, kita jaga untuk selalu sholat di masjid. Kita banyak melangkah, ya, selalu sholat di masjid, selalu sholat di musola, selalu berjamaah, selalu di awal waktu berjamaah bersama imam. Itu melangkah ke masjid. Kemudian kita berwudu dengan baik. Dan juga kita menanti sholat fardu bersama dengan jamaah dan bersama dengan imam. Nilainya luar biasa. Itu menghapus dosa-dosa kita dan juga mengangkat derajat kita menjadi lebih mulia lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. السادس عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Musa al-Ash'ari, barang siapa yang melakukan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, bardain, itu nilainya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Bardain, sholat subuh dan sholat asar. Kalau di dalam Al-Quran disebutnya dengan sholat wusta, ya, sholat wusta, sholat pertengahan. Ya. Bahwa sholat asar dan sholat subuh itu pahalanya besar sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan seseorang yang komitmen dengan sholat asarnya dan juga sholat subuhnya, Allah akan masukkan ke dalam surga. Ini bukan berarti hanya pada sholat subuh dan asar, tapi hadis ini menunjukkan tentang betapa besarnya keutamaan sholat asar dan sholat subuh, ya. Di samping juga sholat 5 waktu yang lain, seperti sholat zuhur, sholat isya, ya, dan juga sholat fardu yang lain. Jadi disebutkannya bardain, sholat subuh dan asar, itu menunjukkan kelebihan, keutamaan dari sholat asar dan sholat subuh. Dalam hadis yang lain bahkan dikatakan bahwa sholat subuh dan sholat asar itu dia disaksikan oleh 2 petugas malaikat.
malaikat yang memantau kita itu mereka hapusannya bergantiannya memantau kita pada waktu subuh dan asar. Mereka akan amprok. Dalam sebuah hadis dikatakan, apa yang dilakukan oleh hambaku itu ketika kalian menjumpainya atau ketika kalian meninggalkannya. Padahal Allah Maha tahu, Allah tanyakan. Lalu jawab malaikat pemantau itu, wajadtuhum wahum yusallun wa taraktuhum wahum yusallun. Ya Allah, aku jumpai ketika aku jumpai, kata petugas siang di waktu asar, dia lagi sholat. Dan aku tinggalkan dia di waktu subuh, juga dia lagi sholat. Begitu juga petugas malam ketika memantaunya, aku jumpai dia lagi sholat di waktu subuh, dan aku jumpai ketika aku tinggalkan dia juga dalam keadaan sholat. Begitu utamanya tentang sholat asar dan sholat subuh atau sholat berdain, ya, dia disaksikan oleh kedua petugas malaikat. Bahkan dalam hadis ini dikatakan Allah menjanjikan barang siapa yang melakukan sholat subuh dan sholat asar, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Dan biasanya ya, banyak orang yang sering terlambat. Kalau di waktu asar dia tidur siang sehingga terlambat untuk sholat asar tepat waktu dan berjamaah. Kalau di waktu subuh dia masih tidur subuh, terlambat dia untuk sholat berjamaah bersama di waktu subuh. Nah, karenanya ketika kita lakukan sholat ini dengan komitmen yang baik, tepat waktu, kita lakukan di masjid, kita lakukan berjamaah bersama imam, itu pahalanya Allah akan masukkan ke dalam surga. Lanjut. السابع عشر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang sakit atau dia bepergian, maka dia dicatat seperti ketika dia dalam keadaan sehat atau ketika dia berada dalam keadaan mukim, tidak musafir. Artinya ketika seseorang itu membiasakan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kalau dia sehat, dia tinggal di tempatnya, tidak bepergian, tidak musafir, dia membiasakan sholat qobliyah dan ba'diyah, dia membiasakan sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dia biasa baca Quran. Apabila seseorang itu dalam kondisi normal, sehat, dia biasa melakukan hal-hal yang baik, tapi kemudian dia sakit, dia hanya bisa melakukan yang wajib-wajib.
dia tidak melakukan yang sunnah-sunnah karena kondisinya yang sakit. Atau dia bepergian, dia melakukan yang wajib-wajib, dia tidak melakukan yang sunnah-sunnah. Maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan pahala seperti ketika dia dalam kondisi normal. Ketika dia dalam kondisi yang sehat. Ketika dia dalam kondisi mukim, tidak musafir. Nah, karenanya biasakanlah untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sunnah, yang dianjurkan. Apakah sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, baca Quran. Nah, ketika seseorang itu sakit atau musafir, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang dianjurkan, yang sunnah, tidak dia lakukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mencatat seperti yang dia lakukan ketika dalam kondisi sehat dan normal, ketika dia dalam kondisi yang tidak musafir. Itu keutamaannya kalau kita biasa menjaga perbuatan-perbuatan baik kita di saat kita sedang sehat, di saat kita sedang mukim atau bertempat di tempat kita. Tapi satu saat ketika mungkin seseorang sakit atau dia bepergian, yang dilakukan hanyalah yang wajib-wajib. Mungkin dia tidak melakukan sesuatu yang sunnah dan dianjurkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mencatatnya seperti yang dia lakukan dalam kondisi sehatnya dan kondisi keberadaannya di tempatnya yang tidak bermusafir. Rasulullah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Raihlah 5 hal sebelum yang 5. Sehataka qabla maratika. Saat sehatmu sebelum kamu sakit. Biasakan di saat kita sehat, kita jangan bermalas-malasan. Lakukan segala perbuatan yang baik, yang diwajibkan, juga yang dianjurkan, yang disunahkan, sebelum kita mendapatkan musibah sakit. Manfaatkan saat kita lagi sehat. Lanjut. الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة رواه البخاري. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Subhanallah. Ma'ruf itu artinya ma'arafahu al-aqlu wasyar'u. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang dikenal atau diakui oleh akal sehat dan oleh syariat. Arti perbuatan yang diterima dan diakui oleh akal sehat dan juga oleh syariat Islam itu ma'ruf.
Setiap yang ma'ruf itu nilainya sedekah. Misalnya apa? Kita mengucapkan salam kepada teman kita. Assalamualaikum. Atau wanita berjabat tangan dengan temannya yang wanita, koleganya. Setiap kita mengucapkan salam berjabat tangan, atau laki-laki berjabat tangan dengan koleganya yang laki-laki, setiap perbuatan baik itu bernilai sedekah. Itu yang ma'ruf. Kita berkata yang benar, ya. Kita menyapa teman kita, kita tersenyum di hadapan teman kita, kita memberikan sesuatu yang positif kepada teman kita, ya. Itu sedekah. Setiap yang ma'ruf, setiap kebaikan, betapapun kecilnya, dia bernilai sedekah. Lanjut. التاسع عشر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis berikutnya, setiap muslim yang menanam satu tanaman, maka dia bernilai sedekah. وما سرق منه له صدقة. Dan apa yang dicuri berupa buahnya dari tanaman itu, apakah dicuri manusia atau diambil oleh orang lain, dimakan oleh burung, itu juga bernilai sedekah. ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. Dan tidak diambil atau dikurangi oleh seseorang kecuali bernilai sedekah. Lanjut. Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini, jamaah yang dirahmati Allah, menunjukkan bahwa seorang muslim itu hendaknya dia selalu menanam kebaikan. Ketika seseorang menanam sebuah pohon, maka nilainya kebaikan. Ketika pohon itu sudah berbuah, maka buahnya dicuri orang, bagi penanamnya tetap bernilai sedekah. Walaupun bagi pencurinya itu merupakan kesalahan. Setiap berkurang dari hasil tanaman itu yang dia tanam, berkurang buahnya karena mungkin diambil orang, dicuri orang, dimakan oleh binatang yang lain, oleh burung, itu bernilai sedekah. Dari sini kita pahami bahwa Islam itu sangat menganjurkan untuk menanam kebaikan, untuk menanam pohon. Setiap pohon itu berbuah, maka bernilai sedekah. Walaupun buahnya itu nggak sempat bisa kita nikmati, tapi dinikmati oleh pihak lain. Ya. Diambil orang bernilai sedekah, diambil burung bernilai sedekah. Luar biasa. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu dia bernilai positif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seorang muslim itu biasa
menanam kebaikan. Apakah menanam pohon ataukah menanam hal yang lain. Hasilnya itu selalu bermanfaat. Walaupun bagi yang mencuri itu merupakan kesalahan, tapi bagi yang menanam, dia tetap bernilai positif dan sedekah, bernilai berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis terakhir, العشرون عنه قال أراد بنو سليمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سليمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم وفي رواية إن بكل خطوة درجة رواه مسلم. Hadis yang ke-20, bahwa Banu Salimah didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berpindah tempat mendekati ke masjid. Kata Rasulullah, aku dengar kalian akan berpindah ke dekat masjid. Kata mereka benar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tetaplah tinggal di tempatmu semula, jangan berpindah ke dekat masjid. Diyarakum tuktab atharukum. Tetaplah tinggal di rumahmu, di tempatmu yang semula, maka dicatat bekas-bekas atau dampak-dampak berjalanmu itu. Dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada keluarga Banu Salimah untuk tetap tinggal di rumahnya yang semula, yang jauh dari masjid. Mereka berencana untuk pindah mendekati masjid, tapi Rasulullah katakan tetaplah tinggal di tempatmu, di rumahmu yang semula, jangan pindah. Karena ya, ketika kamu ke masjid itu dicatat bekas-bekas atau dampak-dampak dari langkah-langkahmu itu. Luar biasa. Di samping juga Rasulullah menjelaskan tentang besarnya pahala seseorang yang melangkah ke masjid, yang jauh rumahnya dari masjid, yang dia mengayunkan kakinya lebih lama, langkahnya lebih lama, berarti menghapus dosanya lebih banyak dan juga mengangkat derajatnya lebih tinggi. Tapi ada sisi yang lain. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk tetap tinggal di rumah? Ini dalam rangka mensosialisasikan syiar Islam. Ketika seseorang berangkat dengan pakaian ibadahnya, pakaian sholatnya, melintasi gang-gang dan jalan-jalan, maka orang melihat, oh si fulan itu rajin ke masjid. Kalau dia aja rajin, dia akan menggugah perasaan orang lain. Itu merupakan dakwah, mengajak, memberikan contoh kepada orang lain. Nah, ini dalam rangka menjaga syiar Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sarankan untuk tidak pindah tempat.
tetap saja di tempatnya yang semula agar dia bisa mendapatkan pahala dengan langkah-langkahnya menuju masjid itu. Di samping dia juga mendapatkan pahala mensyiarkan atau mendakwahkan Islam lewat perilakunya, lewat ya sosok dirinya yang pergi pulang ke masjid. Saudara yang dirahmati Allah, itulah hadis-hadis yang begitu banyak dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang kasratu turukil khair, banyaknya jalan-jalan untuk melakukan kebaikan. Ya, bisa dengan berbuat baik, bisa dengan melangkah ke masjid, bisa dengan wudhu, bisa dengan menanam pohonan, bisa dengan banyak cara. Yang penting adalah kita menumbuhkan kepekaan di dalam hati kita untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik dengan segala anggota tubuh kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar? Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Maka salatlah sebagai perwujudan syukur. Fasholli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah sebagai perwujudan syukur atas nikmat Allah berikan kepada kita yang sangat banyak. Jadi jalan untuk berbuat baik itu banyak sekali. Bisa dengan ucapan kita, bisa dengan anggota tubuh kita, bisa dengan sikap kita. Jangan meremehkan untuk selalu berbuat baik. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah, lakukan perbuatan baik, investasi kebaikan untuk kita nikmati nanti ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah darul amal, tempat kita berkiblat, tempat kita berbuat baik, menanam kebaikan. Kelak nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasannya. Itulah darul jaza, tempat kita mendapatkan balasan dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Sadari, ketika kita berbuat baik, pada hakikatnya manfaat terbesar dari perbuatan baik yang kita lakukan adalah untuk diri kita. Ketika kita berbuat baik, berarti kita bersedekah untuk diri kita. Yakini itu. Walaupun ketika kita berbuat baik, manfaatnya dirasakan oleh banyak pihak. Binatang bisa memanfaatkannya, orang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi manfaat terbesar dari setiap kebaikan yang kita lakukan itu untuk kita. Ketika kita berbuat baik, berarti kita bersedekah untuk diri kita. Ingat itu. Jangan malas untuk berbuat baik. Jangan kita belenggu anggota tubuh kita untuk berbuat baik. Berbuat baiklah dengan ucapan kita, dengan sikap kita, dengan langkah kita, dengan kiprah kita, dengan tenaga kita, dan dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para santri, putra dan putri,
para orang tua, keluarga besar Darul Quran Mulia. Sampai di sini kajian kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin, dan akan kita lanjutkan kembali pada hari Kamis malam Jumat berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.